Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV, kembali di dalam program talk show. Pada hari ini tentunya kita akan membahas berbagai permasalahan seputar di Aceh, dan kali ini kita mengambil tema di Banda Aceh, yaitu seperti apa penanganan COVID di Banda Aceh. Dan di sini tentu mereka yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 di Banda Aceh. Di sini ada Bapak Lukman SKM MKes, merupakan Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Tati Mutia Asmara SKH MSI, Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini Ibu Tati dan juga Pak Luman tentu ini tahu banyak seperti apa informasi COVID di Banda Aceh. Terkait juga Bu Tati dari Komisi 4 ini salah satunya bidang kesehatan nih Bu ya. Dan Bapak sendiri Pak Luman sebagai Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, artinya Bapak punya data ini ya, punya data terkait bagaimana sekarang zona di Banda Aceh, kemudian juga seperti apa penanganannya, kasusnya, semua Bapak punya data di Bapak. Saya mau korek informasi nih dari Bapak ini ya Pak ya, karena juga melihat bahwa Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi tentu penyebarannya sangat banyak di sini ya. Dan seperti apa ini Pak data-data yang sudah Bapak miliki untuk hari ini, dan juga informasi yang Bapak minta di rumah bahwa di Banda Aceh sendiri baru saja ya Pak, mungkin baru saja Banda Aceh itu menjadi dari zona merah sekarang sudah menjadi zona oranye. Baru satu hari. Nah, tapi satu hari ini harus kita syukuri dan harus kita pertahankan ini Pak ya. Baik, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua dan pendengar yang budiman. Kita hari ini bincang-bincang mungkin tentang bagaimana kondisi COVID di Kota Banda Aceh hari ini. Khususnya Kota Banda Aceh dan umumnya di Aceh ya. Artinya sebelum 2020 kita posisinya agak tenang, kita pada semua nasional iri kepada Aceh. Benar. Iri kepada Kota Banda Aceh, bagaimana cara penanganannya. Tapi tiba-tiba karena kita lengah, mungkin terlalu bangga dengan kondisi yang aman itu, hari ini kita menuai masalah. Terutama di bulan Juli, Agustus itu 2021 itu meningkat sangat tajam. Dan angka tertinggi 2020 itu sampai 73 kasus per hari. Hari ini kita sudah dapat 110 kasus dalam hariannya. Dan kondisi terakhir data kita sekarang sudah yang terkonfirmasi di kita 7.510 orang yang sudah terkonfirmasi. Dan masih dalam perawatan itu ada sekitar 570. Kemudian yang sudah sembuh kita lakukan perawatan itu ada 6.671 kasus. Nah, yang paling tidak nyaman kita kondisi di bulan Agustus dan September ini yaitu peningkatan kasus meninggal. Meninggal kita hari ini sudah 269 orang mulai dari kasus 2020. Nah, sekarang sebelumnya mungkin kasus meninggal kita per hari selang 2 hari, selang 3 hari dapat 1. Hari ini pernah tertinggi itu 6 orang dalam 1 hari meninggal karena COVID. Dalam 1 hari 6 orang ya? Dalam 1 hari 6 orang menjadi kasus COVID. Dan kita punya data-data semua, dominan kepada orang-orang tua, comorbid itu cerita dulu. Di tahun 2020 dan awal-awal 2021 itu lebih kepada orang tua di atas 50-60 tahun yang ada komorbidnya. Tapi sekarang sudah trennya sudah lain. Artinya perkembangan tren ini yang perlu kita sikapi. Pertama sekali sekarang sudah terjadi kepada umur 45 ke atas, atau ada malah anak-anak umur 12-14 tahun sudah ada yang meninggal karena COVID. Ini yang paling kita riskan. Berarti informasi yang kita terima dari kementerian, dari Bankes, dari Dinas Kesehatan Provinsi benar adanya di Banda Aceh, khususnya di Aceh dan khususnya di Banda Aceh ini sudah ada varian Delta. Karena varian Delta inilah yang paling kita cemaskan sekarang. Walaupun seseorang belum bisa diklarifikasi dengan alat yang ada di Aceh ini, tapi hasil yang dikirim ke Jakarta membuktikan bahwa kita ada 12 kasus di Aceh, di Banda Aceh ini yang sudah varian Delta. Nah,
Kalau kita melihat tren sekarang 2 hari, 3 hari orang terpapar COVID sudah meninggal atau begitu terinfeksi langsung berat atau harus langsung ke rumah sakit, itu satu tanda bahwa itu varian Delta. Tapi kita nggak sampai, alat kita nggak punya di Banda Aceh untuk menguji hal ini. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, hati-hati, kita ini varian sudah bercampur antara yang lama dengan varian baru ini. Jadi kita jangan ditambah waspada lagi, tambah ketat lagi jaga prokesnya. Itu mungkin data-data yang perlu kami sampaikan. Nanti bisa mungkin dari Ibu bisa Baik, terima kasih Pak Luman. Ternyata penjabaran data tadi membuktikan bahwa kita harus juga berhati-hati dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Itu penting sekali ini ya. Nah, coba saya balik ke Ibu Tati. Ibu Tati, ini salah satu fungsi dari legislatif itu adalah fungsi pengawasan sendiri ya, Bu ya. Nah, mungkin bagaimana Ibu melihat dari pengawasan DPRK sendiri terhadap penanganan COVID-19 di Banda Aceh ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya harus diakui bahwa 1,5 tahun ini merupakan hal yang berat yang kita rasakan dalam proses pengawasan. Ya. Mengapa saya sampaikan ini berat? Yang pertama, banyak hal-hal baru yang mungkin kita harus belajar cepat. Pertama, bagaimana bahwa dalam penanganan COVID ini pola-pola penganggaran berubah drastis. Bahwa bagaimana penanganan COVID ini ternyata kita harus banyak menunggu top down dari pusat. Sehingga terkadang, kita di 2020 itu sangat memperhatikan bagaimana garda terdepan yaitu para nakes itu benar-benar memiliki APD ya, sehingga kita memfokuskan penganggaran ke situ. Kita juga sangat memperhatikan bagaimana supaya tenaga kesehatan tidak banyak terpapar, begitu juga dengan warga. Tetapi memang harus diakui bahwa kalau saya melihat pengawasan kita ini kadang terkendala secara teknis karena tadi pola-pola yang terjadi dalam pandemi ini memang pola-pola yang kita kadang-kadang tidak sangka. Varian-varian yang berubah. Maaf, dan bahkan kita juga menyayangkan dari pemerintah pusat terkadang ada hal-hal yang satu sisi mengatakan kebijakan A akan cepat berubah ke B. Ya, Contoh saja tentang bagaimana untuk vaksin. Kita melihat bahwa setelah APD kemarin sudah tertangani dengan baik, masuklah kita kepada tataran vaksin. Dengan pola screening A, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Ternyata dalam beberapa saat kemudian berubah lagi. Nah, perubahan-perubahan ini terus terang saya melihat ada kesenjangan yang terjadi. Misalnya saja kita merasa bahwa hari ini Sinovac itu sebenarnya belum begitu ini, dan ternyata terbukti. Sekarang tiba-tiba sudah disuruh lagi vaksin yang ketiga. Dan ini siap-siap yang keempat ya Pak ya? Boosternya. Jadi ini hal-hal yang memang saya pikir luar biasa, dan terus terang kami dari DPRK terus melakukan komunikasi yang jelas. Apapun kendala-kendala di lapangan, misalnya ada suara-suara dari nakes yang kecewa, kita akan segera berkoordinasi dengan Pak Kadis. Jadi memang Pak Kadis sering kita panggil nih. Tuh, kemudian yang kedua, kita juga melakukan koordinasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin harapan-harapan dan mungkin kebingungan-kebingungan tentang pola penganggaran. Kita juga akan segera memanggil Dinas Kesehatan. Yang ketiga, kita juga sangat apresiasi tentang bagaimana Dinas Kesehatan itu melakukan sebuah terobosan dengan adanya rumah isolasi. Nah, sehingga kita juga turun ya Pak ya, kemarin untuk melihat bagaimana suasana ini. Walau memang harus diakui, meningkatnya jumlah kasus ini nggak akan tertampung lagi di isoter kita, rumah isolasi terpadu kita. Sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Mau tidak mau, mengatasi COVID ini adalah kerja semua individu. Nah, kepada Dinas Kesehatan, kami memang melihat bahwa hari ini telah terbuat sebuah usaha-usaha yang memang biasanya pun dilakukan dikarenakan sudah hasil kebijakan Forkopimda. Saya melihat bahwa hari ini terjadi lonjakan signifikan kemarin, mau tidak mau itu adalah efek setelah Idul Fitri, Idul Adha, satu lagi liburan panjang sekolah kemarin. Nah, mau tidak mau kita sempat mendengar kebijakan dari Ingub bahwa kita tidak boleh keluar. Nah, apa yang mendesak ini kemudian sampai penutup jalan tadi dibuka, kan itu dari kita juga. Terlepas dari itu saya ingin mengatakan bahwa
Kami dari DPRK sangat berharap bahwa penanganan pandemi ini benar-benar bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Walau mungkin kalau ditanya formatnya, negara mana Pak yang bisa kita ini, kan kita juga Nggak ada yang kita belum bisa mengadopsinya dengan baik. Nah, jadi terus terang kami dari DPRK berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan peran-peran kami, ya. Pertama adalah peran kami dalam pengawasan, kemudian peran kami dalam mendukung bagaimana penganggaran itu juga benar-benar bisa berjalan dengan baik. Hanya harus diakui, dalam hal penganggaran kami punya keterbatasan. Baik. Karena semuanya itu arahannya tetap dari pusat, ya. seperti itu. Mungkin itu sehingga saya pikir kadang-kadang kebutuhan kita berbeda kan. Jadi mungkin Pak Lukman ke depan ini mungkin boleh sedikit duduk tenang. Kenapa? Karena kemarin agak landai hasilnya. Baik. Kita sudah oren. Tapi kita terus waspada seperti Bapak bilang. Hanya sekarang ya, kalau saya mau bilang, orang-orang juga sudah mulai ini Pak, sudah mulai berpikir peningkatan seperti apa yang harus dilakukannya untuk prokes. Rasanya dia sudah pakai masker, dia sudah Menjaga jarak. vaksin. Nah, menjaga jarak mungkin. Daring juga sudah kita berlakukan pendidikan kita. Tapi kita juga masih. Tapi masih ini saja bagaimana ini? Nah, ini mungkin akan kami bahas bersama lah untuk kemudian ini. Itu Baik. mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, ya. Pak Lukman, tadi seperti dikatakan Ibu Tati bahwa masalah APD sudah selesai, pengadaan APD untuk nakes Tapi itu terus ya, tapi terus juga diadakan itu, diadakan. nggak berhenti juga. Nah, tapi ini juga lagi muncul tren sekarang vaksinasi. Ya, mungkin di Indonesia juga vaksinasi sudah hampir selesai, dan di Aceh seperti apa ini Pak? Di Kota Banda Aceh khususnya mengenai vaksinasi ini sudah mencapai berapa persen ini Pak? Baik, mungkin saya kembali dulu pola penanganan COVID ya. Itu ada peran masyarakat, Iya. ada peran pemerintah, dua peran ini. Baik, nggak bisa timpang dia. Bu Tati tadi sudah mengulas peran pemerintah. Nah sekarang kita, kalau saya analisa saya, peran masyarakatnya ini masih Iya. agak sedikit belum maksimal kita harap, terutama dalam vaksinasi tadi. Baik. Peran dia kalau tiga lingkaran ini, vaksinasi, peran pemerintah, kalau peran pemerintah itu ada di 3T, tracing, testing, dan treatment. Ya. Kalau peran masyarakat itu ada 3M. 3M yang sering kita sebut. Kalau sekarang sudah 5M, nggak usah saya Sudah sebut lagi. 5M sekarang ya, Nggak Pak, usah sebut benar. lagi tuh. Sudah semakin meningkat. Udah paham betul masyarakat Iya. kita. Nah, peran-peran di situ yang perlu kita tingkatkan, peran masyarakat. Hari ini kita kembali kepada vaksinasi. Vaksinasi memang di Banda Aceh, secara Aceh malah secara nasional kita tertinggi. Sudah mencapai 54,8% kemarin kalau nggak salah. Dan beda dengan kabupaten kota lain, tapi yang jadi catatan kita, walaupun cakupan vaksinasi kita sudah mendekati herd immunity, kita ini kan ibu kota provinsi, Benar. tempat transisi atau tempat mobilitas utama Sangat dari tinggi masyarakat, ya, Pak, ya? dari masyarakat. Baik. Warga Banda Aceh sudah kita vaksinasi, yang datang bukan warga Banda Aceh yang Benar, belum divaksinasi. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan angka kita mungkin makin hari makin bertambah. Dan kemudian lagi masyarakat kita di samping itu juga sudah menunggu sekian lama, harus kita dulu nggak kebayang pakai, harus duduk dengan masker, Benar. harus duduk jaga jarak begini. Kalau dulu seenaknya kita, Iya. tapi sekarang kan masyarakat kita mungkin belum terbiasa dengan ataupun sudah lelah. Oke. Tapi ini Pak sudah 1 tahun lebih, dan sebenarnya juga sudah mulai menjadi budaya juga ini Pak. Ya, budaya sudah dijadikan, tapi ketika orang merasakan vaksin sudah seperti yang disampaikan Bu Tati tadi, saya sudah 2 kali, malah sudah 3 kali booster lagi, Baik. positif juga. Baik. Nah, Rasa lelah itu ya Pak, yang rasa harus lelah, ditangani dan ini, itu Pak, satu ya? dari sisi masyarakatnya. Belum lagi dari sisi nakes yang disampaikan oleh Bu Tati tadi. Iya. Nakes kita dengan keterbatasan jumlahnya, mereka ini kan ada juga yang positif, harus isoman. Kadang-kadang harapan masyarakat tidak sesuai dengan yang diberikan oleh, hari ini berharap masyarakatnya dijemput, dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba petugas yang kita berikan tugas itu harus isoman. Iya, iya. Dan kondisi inilah yang kadang-kadang menyebabkan seperti ada satu kasus di tempat kita, supir ambulan membawa mayat langsung letakkan di situ, memang nggak ada petugas. Bukan karena memang salah SOP-nya, Baik. petugasnya lagi kadang-kadang harus mengantar dalam satu malam ke 3 tempat. Tapi ke tempat yang satu ini harus, dan kondisi-kondisi ini disikapi
oleh petugas kita yang luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada petugas kesehatan kita sampai hari ini masih bekerja tanpa pamrih. Benar. Oke. Seharusnya juga masyarakat juga harus mengerti nih Pak ya, bahwa ketika memang kasus adanya warga yang meninggal karena COVID ini, kemudian petugas meletakkan langsung di begitu saja, bukan karena mereka tidak mau melaksanakan kewajiban mereka, tapi memang keterbatasan tenaga nasib sendiri dalam hal ini ya Pak ya. Dan ini juga permasalahannya mungkin sudah mulai melandai, sudah mulai terselesaikan. Nah, tapi juga tadi bicara tentang vaksin ini sendiri, di Banda Aceh juga fasilitas vaksin itu diperbanyak di tempatnya di mana-mana saja. Mungkin masih ada masyarakat Kota Banda Aceh yang belum melakukan vaksin ini Pak. Baik, mungkin kalaupun capaian kita sudah 54, sekian persen, kita tetap mengejar harapan kita itu bisa 100% dari target yang sudah ditentukan ya. Artinya dalam minggu-minggu ini kita mungkin hari Senin, Selasa kita adakan lagi di Masjid Raya Baitur Rahman vaksinasi. Di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kemudian di Belang Padang. Kemudian di Belang Padang, Masjid Raya Baitur Rahman, di Unsiyah nanti di UIN. Kemudian ada lagi di setiap puskesmas tetap ada tiap hari rutin. Kemudian itu masal Bu, bekerjasama dengan TNI Polri kita. Kemudian ada satu lagi di hall di Convention Center di Banda Aceh Convention Hall. Itu bekerjasama dengan kita. Artinya kita ingin mengejar bisa 100% dan masyarakat bisa herd immunity terbentuk. Kalaupun ini yang paling catatan kami atau kalaupun nanti terkonfirmasi positif, tidak menyebabkan fatal yang seperti hari ini kita melihat kasus kita lebih banyak yang meninggal, lebih banyak yang dirawat di rumah sakit. Kalau besok-besok misalnya ada lagi yang saya melihat ada berita hari ini Malaysia luar negeri sudah membebaskan untuk tidak lagi menggunakan masker dan mereka itu sudah 100% melaksanakan imunisasi vaksinasi untuk masyarakatnya. Masyarakatnya di sana sudah 100% melaksanakan vaksinasi. Iya, sudah siap vaksin. Jumlah vaksin kita di Kota Banda Aceh bagaimana ini Pak? Apakah sudah berkurang atau masih mencukupi atau seperti apa? Untuk saat ini berapa yang butuh ada. Jadi seandainya ini sekarang kalau dulu kendala kita begitu semangatnya kita vaksin, masyarakat animonya lagi semangatnya putus vaksin. Nah hari ini datang lagi vaksin yang cukup lumayan. Kalau kita di Banda Aceh ada 17.000 dosis yang sudah lagi posisi di kita. Kemudian ada yang Moderna 15.000. Jadi kalau kita nanti melaksanakan vaksinasi mungkin dengan tenaga kita yang tersedia sekarang butuh waktu sebulan mungkin baru habis ya. Artinya dan provinsi pun sudah menyampaikan kepada kita, lewat pusat pun sudah menyampaikan kepada kita berapa butuh ada sekarang. Jadi tidak ada kendala lagi untuk vaksin karena kalau dulu kita mungkin kontrak vaksinnya khusus dengan Cina artinya Sinovac saja. Sekarang dari berbagai negara sudah memberikan kepada Indonesia sehingga ketersediaan vaksin ini dulu banyak direbut oleh dunia. Orang sudah selesai, kita orang terakhir ini. Kita yang terakhir ini Pak ya. Makanya sekarang vaksinnya nggak nangka lagi. Nah, tapi sekarang ini sudah melandai nih Pak ya kasus untuk di Banda Aceh. Banda Aceh melandai baru seminggu. Jangan lengah, jangan gara-gara seminggu ini nanti lengah lagi. Jangan lengah ya Pak ya, jadi harus tetap prokes. Posisi masih di tingkat tinggi, landai. Dulu kan begini, naik, begitu naik, ya sekarang sedikit landai. Jadi belum turun, tapi sudah melandai di posisi tinggi. Kalau beberapa minggu yang lalu naik terus, jadi sekarang sudah landai. Bukan landai sudah aman, tapi landai di posisi tinggi. Landai di pertengahan ini Pak, melandai dari posisi yang pernah sangat tinggi sekali di Kota Banda Aceh. Hari ini kita posisi hari ini berada di 57 ya, 57 kasus. Jadi kalau dulu paling tinggi 110, berarti kan di tengah-tengahnya. Pertengahannya. Itu yang pertengahan ini sudah pertengahan landai. Lengah sedikit, naik lagi. Mungkin dari dinas sendiri ada target tidak Pak mungkin ke depannya kapan ya Banda Aceh ini akan betul-betul landai ke bawah ini Pak? Kita baru saja kedatangan dari kementerian bekerja dengan dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, kemudian difasilitasi juga oleh provinsi, duduk bersama dengan kabupaten kota
tetangga. Kita Ya. kan ada persoalan sedikit dengan tetangga kita Aceh Besar. Baik. Artinya mungkin penanganan di Banda Aceh dengan di yang tetangga nggak sama. Baik. Hari ini sudah sama, sudah dikomunikasikan oleh Bapak Sekda Provinsi. Baik. Kemudian untuk penanganan yang kita harapkan bisa selesai di Banda Aceh tanpa peran serta dari masyarakat yang maksimal. Pertama sekali vaksinasi, itu Baik. dulu kuncinya. Kalau vaksinasi kita sudah 70% saja, nggak usah 100, 70% Hebat itu, saja. Pak, 70%. 70% yang bisa tercapai itu jangan hanya dosis pertama, tapi lengkap. Oh, lengkap ya. Lengkap. Dan itu kunci untuk mencapai vaksin kan luar biasa, harus butuh tenaga lagi. Belum lagi tenaga kesehatan kita yang sudah tidak berdaya juga ya. Iya, benar. Kemudian setelah mencapai vaksinasi ini, kita berupaya meningkatkan testing. Testing ini menjadi makin rendah karena indikator penilaian level dan zona merah kuning hijau itu dengan level 1, 2, 3, 4 Iya. itu dari Kemendagri itu ada 14 indikator yang dinilai. Oke. Yang lain kita sudah lewati. Ada 4 indikator kita yang Terlewatkan. belum normal. Baik. Yang pertama, positivity rate, angka tes dibandingkan dengan positif cukup masih tinggi. Tinggi, baik. Artinya itu ada sekitar 35% dari tes. Misalnya di tes hari ini 2000, jadi 35%-nya masih positif. Baik. Yang diharapkan di bawah 5%. Baik. Itu belum tercapai kita. Oke. Jadi upaya kita sekarang tingkatkan tes. Dan kita sudah surati tadi, baru dibuat surat oleh tim kita tadi ke surat Pak Wali Kota untuk dites semua pegawai ASN, masyarakat, Di pemerintahan anak Kota sekolah. Banda Aceh ini, Pak? Ya, Banda Aceh. Jadi secara bergilir kita tes secara ini, prasarana sudah kita lengkapi Bu, lewat BTT kemarin 2 miliar lebih yang dibantu oleh tetap Baik. di Dan ini sistem tesnya jemput bola atau bagaimana? Jemput Pak? bola. Jemput bola. Jadi misalnya sekolah ini hari H, kantor ini hari B. Baik. Jadi sehingga tes kita tinggi, positivity rate kita bisa tertekan. Oke. Itu satu. Iya. Baru satu Baru ini. satu, baru satu. Kemudian itu kan menurunkan positivity rate. Baik. Kemudian Yang kedua ini, Pak. Yang kedua berarti kita menurunkan angka kematian. Angka kematian korelasi dengan positivity rate tadi. Kalau kita lama tahunya sudah demam, sudah batuk-batuk, sudah hoyong, sudah bermacam-macam gejala, itu dibawa ke rumah sakit mungkin tinggal dicabut nyawa, istilahnya Baik. datang ke rumah sakit untuk cabut nyawa. Baik. Jadi paling kasar itu bahasa kami ya. Ya. Artinya itulah kejadian. Artinya bawa ke rumah sakit itu 2-3 hari masuk pertama di Pinere, besoknya singgah di Ricu besoknya innalillahi. Iya. Jadi kondisi-kondisi ini makanya perlu di testing tadi. Makin cepat kita tahu, makin dia saya terkena, saya sudah positif, isolasi. Oke. Jadi nggak perlu sampai harus ke rumah sakit, tingkat isolasi mandiri. Itu kaitan kedua menekan angka Kematian. kematian. Yang ketiga. Yang ketiga meningkatkan BOR. Artinya BOR ini persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit dengan ketersediaan tempat tidur. Misalnya rumah sakit Meraksa ada 150 bed. Hari ini terpakai 100%. Oke. Itu kalau itu belum terkendali, artinya kaitan lagi Itu dengan masih tinggi. itu juga lagi positivity rate lagi. Oke. Jadi angka yang ketiga BOR kita belum bisa. Hari ini alhamdulillah kita sudah 46. Oke. 46. Kemarin itu sampai 100. Iya. Full. 46 yang tidak terpakai berarti ini ada sekitar Kalau 100% kan dan dari 46 berarti Iya. ada kita yang diharapkan oleh WHO 25%. Oke. Tapi dia ada kuning hijau juga. Kalau 25% hijau, 50% ini kuning, 75% merah, 100% Kita kan oranye dulu. Oranye dulu. Jadi hal ini kita hari ini sudah berada di posisi kuning kita. Oke. Dan semoga kalau ini kan ada korelasi semua, mulai testing, tracing, treatment tadi, Iya. kemudian akan berdampak kepada hunian dari tempat tidur tadi, kemudian akan berdampak kepada angka kematian. Iya. Semua berarti ada kaitan kembali lagi ke peningkatan testing tadi. Jadi yang keempat Yang keempat tadi testing kita
Yang paling menonjol saya lihat dulu ini mana dia. Kadang-kadang kita ini juga. Yang keempat kita lebih cenderung kepada ini Bu. Recovery ini arti recovery ini, Pak, ya. Recovery ini artinya perawatan kepada orang yang sembuh lah, bahasa kasarnya yang sembuh. Baik. Jadi upaya kita menyembuhkan daripada pasien yang sudah tadi. terkena ini. Baik. Secepat mungkin memberi penanganan yang tepat, apalagi dia isolasi mandiri dengan mengikuti protokol dan aturan-aturan yang ada, minum obat yang tepat, kemudian ada konsultasi yang tepat. Insya Allah standar yang diberikan kepada kita 10 hari atau 14 hari setelah terkonfirmasi dianggap sembuh. Baik. Kalau tidak bergejala. Baik. Tapi hari ini kita 10 hari sudah bisa menyembuhkan. Artinya inilah upaya-upaya daripada tenaga kesehatan kita memantau secara ketat ketika ada kasus yang positif tadi. Oke. Empat isu ini atau empat indikator ini yang perlu kita Menjadi PR untuk pemerintah dan juga masyarakat ini, Pak, ya. pemerintah, masyarakat bersama-sama. Kalau dilemparkan ke petugas kesehatan, angkat tangan kami. Oke, baik. Jadi ini memang kerjasama kita bersama untuk menurunkan angka COVID-19 ini. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat harus saling berbaur ini, Pak, ya. Apalagi nakes kita juga sudah bekerja begitu maksimal. Namun dengan kerjasama ini tadi bisa menurunkan angka COVID-19 itu semakin melandai, menurun dan terus menurun kita sehingga mencapai pada level hijau ini, Pak, ya. Oke. Kita akan pemirsa di rumah akan break dulu sebentar ya. Kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini bersama kami dalam program Talk Show. Ya, pemirsa di rumah, kita kembali lagi dalam program Talk Show dan kita masih membahas seperti apa penanganan COVID di Banda Aceh. Dan tadi dari Pak Iman sudah menjelaskan data-data seperti apa mengenai COVID ini di Banda Aceh, dan juga Ibu Tati sendiri juga sudah melihat apa yang harus dilakukan sebagai Dewan Legislatif sendiri. Nah ini Ibu, kalau kita tahu memang pemerintah ini berperan sangat penting dalam menangani penyebaran wabah COVID-19 ini, dan juga ini semakin dilakukan dengan semakin masif. Nah terus melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, kita juga wewenangnya dari legislatif ini, dari DPRK ya Bu ya. Nah, ini juga wali kota beserta jajarannya juga telah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan dan juga menekan jatuhnya korban dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, namun lembaga eksekutif tidak hanya berperan sendiri, yaitu juga ada lembaga legislatif yang punya tugas tersebut, dan juga butuh dukungan parlemen ini Bu guna mempercepat penanganan COVID-19 ini. Dari segi anggaran juga seperti apa ini Bu? Apakah akan terus ditingkatkan melihat memang sangat dibutuhkan hal seperti ini? Silakan ya Bu. Baik, terima kasih. Kalau kita cerita anggaran, maka sebenarnya kan dia money to follow program ya. Kita berharap memang bahwa hari ini penanganan pandemi, kalau kita pegang cilet-cilet, maka dia memang harus maksimal di dalam penganggarannya. Nah, dalam hal ini yang pertama saya ingin mengatakan, yang pertama sekali harus kita apresiasi Pak Kadis, selain bagaimana kerja Pemko, kemudian peran serta masyarakat. Maaf, saya ingin mengatakan bahwa hari ini peran penegak hukum juga penting untuk kemudian menggugah masyarakat. Baik. Nah ini jangan kita lupakan, karena artinya hari ini nggak sanggup juga kita dorong masyarakat untuk melakukan beberapa hal, dan ternyata karena Pak Luman nggak ada senjatanya mungkin kayak gitu. Nah itu harus kita apresiasi. Nah sehingga perpaduan kerja ini akhirnya apa, mau tidak mau juga membutuhkan penganggaran yang juga maksimal. Saya sebenarnya berharap sekali bahwa pemerintah pusat memberikan pendanaan maksimal untuk semua yang berperan. Sudah barang tentu penghargaan kami yang luar biasa kepada tenaga kesehatan, ya. Kemudian juga yang jelas kepada penegak hukum yang juga ikut serta dalam menyukseskan ini. Apa juga hari ini kita ada yang namanya PPKM yang berbasis pada kampung-kampung. Ini juga peran sertanya penting sekali. Alhamdulillah ada beberapa aturan-aturan yang kemudian memudahkan untuk menggunakan dana misalnya. Tetapi mau tidak mau ya, pada saat kondisi kemarin naik kita menyadari bahwa ini sebenarnya masih kurang. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada hari ini ya, insya Allah kita melihat ada peluang di penganggaran murni
mudah-mudahan juga ada di perubahan nanti ya, di APBK perubahan, sehingga mungkin ada slot yang bisa kita perhatikan untuk tenaga kesehatan kita misalnya. Karena saya terus terang mendengar juga Pak, tenaga kesehatan harus memvaksin di tataran puskesmas, kemudian harus bekerja lagi di ruang isolasi terpadu ya, dan beberapa tugas-tugas lain yang terus terang menurut saya ini tidak mudah. Kemudian belum lagi nanti ya maaf, mereka juga akhirnya kadang-kadang harus kita akui jadi orang yang terdekat untuk terpapar. Ya, jadi mudah-mudahan pada pertemuan ini saya berharap pemerintah pusat tentunya ya kan, karena kita sudah melihat bahwa pendanaan pada dasarnya diarahkan kemari, mudah-mudahan bisa maksimal untuk memperhatikan tenaga-tenaga kesehatan kita. Bu Tati, mungkin selain dukungan dari anggaran sendiri, dukungan apa lagi yang bisa diberikan DPSK Kota Banda Aceh untuk COVID-19 di Kota Banda Aceh? Ya, memang permasalahan COVID ini saya melihat kita kemarin sempat berpikir untuk membuat sebuah regulasi, Pak. Jadi ini mencoba mengadopsi salah satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, yang mereka sedikit mudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan karena payung hukum perdanya ada. Hanya mungkin ini belum kita bicarakan lebih jauh. Kalaulah kemudian ada misalnya payung hukum yang kita butuhkan sehingga memudahkan untuk sisi penganggaran, memudahkan untuk kita mengeksekusi beberapa kegiatan, karena kita berpikir sebenarnya kita masih berharap kemarin pandemi ini mungkin ya hanya berakhir di 2020. Baik, ternyata ternyata Ibu, kan berlanjut. terus berlanjut. Kita akan coba lihat peluang ini ya Pak Lukman ya, sehingga mudah-mudahan misalnya ya hari ini apapun ceritanya mengeluarkan penganggaran segala macam kan kita membutuhkan payung hukum. Nah, mudah-mudahan dari sisi legislasi saya melihat ini ada satu hal yang mungkin bisa kita kerjakan ke depan. Hanya selain itu saya berpikir selain tadi penganggaran, selain itu perda atau kanun, dalam pengawasan terus terang terkadang kita memang juga mengakui tidak bisa maksimal Pak Lukman. Kenapa? Karena memang pada saat kita mau ke suspek ini kan ada satu efek yang mungkin kita juga akan terkena. Sehingga memang terkadang ini memang dalam pengawasan ini terus terang saya mengatakan kita Dewan pun menjadi menjaga-jaga. Ya kan? Nggak sedikit hari ini klaster terbentuk. Makanya saya sangat mendukung bagaimana program untuk testing masalah positif ini betul-betul kita naikkan. Hari ini ASN banyak yang terkena. Tenaga kesehatan nggak tahu kita bilang lagi. Rata-rata alumni semua. Kan begitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan peningkatan testing positivity rate tadi, ini bisa meningkatkan beberapa hal. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa masalah hasil positif ini sebenarnya bukan menjadi ini masih loh Pak. Beberapa tetangga saya, warga saya jadi takut ini. Jadi setelah agak demam, bukannya malah berpikir untuk swab, tapi malah ketakutan. Nah, ini kan yang masih harus terus kita tingkatkan. Benar sekali Bu. Masih ketakutan ini ini. saya tambahkan kesadaran masyarakat juga yang masih rendah ya. Dan juga saya tambahkan yang Bu nanti sampaikan. Bukan saja takut memeriksa ketika ada demam Bu, yang sudah jelas kasus indeks, misalnya mudah-mudahan jangan Bu Tati positif, saya kontak erat hari ini. baik. Begitu kita klarifikasi, petugas kita kan dibebankan diklarifikasi trackingnya, Pak, ya? trackingnya. Saya nggak kontak dengan Bu Tati. Iya, Saya sambil tadi begitu. pakai masker. Iya. Tadi hanya Seperti dari menutup diri gitu Pak ya. nutup diri. Artinya yang dicapai sebenarnya secara aturan atau prosedur itu setiap satu kasus indeks harus 15 tracking. Tapi hari ini capaian kita baru 4. Baru 4 orang. Jadi Oke. rata-rata Jadi ya. Jadi belum maksimal sekali untuk Belum itu Pak maksimal, ya. karena- Sehingga juga yang mereka ini karena- masih menyebarkan yang ke yang lainnya. Ya, karena si ini nggak menutup diri. Baik. Itu persoalan paling mendasar. Jadi kita untuk mendapat angka kontak ini, setelah kita swab, kita testing, itu sulit sekali. Makanya kita mungkin minta dukungan dari Pak Wali kemarin, dukungan dari dari provinsi, dari provinsi, dan melibatkan TNI Polri. Mudah-mudahan langkah kita ke depan ini bersama-sama. Saya sangat mendukung. Itu bisa sukses ya. Oke, untuk tracking ini sendiri jika sudah misalnya ada satu masyarakat, satu warga kita yang terkena, lalu mereka harus menginformasikan atau mereka harus men-tracking berapa dari mereka mungkin berhubungan kontak langsung dengan si pasien ini, Pak. Jadi begini,
prosedur COVID ini kan berubah-ubah karena sesuai dengan kondisi. Kami saja tenaga kesehatan lagi menjalankan 14, besoknya sudah 15. Lusanya sudah lain lagi. Kajian-kajian itu tetap berkembang karena ini penyakit baru ya. Pertama kita menjalankan setiap yang positif itu mendapatkan 15 orang untuk di tracking. Ketika tidak dapat itu, kita berharap kemarin dukungan dari PPKM semua masyarakat itu akan tercapai. Pertama kita membuat strategi, setiap yang positif itu kita tanyakan kepada orang yang positif. Itu strategi kita. Siapa saja yang kontak hari ini? Bla 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 ada 15. Nah, ketika itu tidak berhasil, si yang positif saja nggak mengakui. Nggak mengakui ketika terkena abangnya, ketika kena adiknya, ketika yang itu dengan adik keluarganya, nggak ada Pak, saya cuma sendiri. Kami balik lagi ke strategi yang kedua, kita tanyakan kepada orang-orang sekelilingnya siapa yang ada, nggak ngaku. Jadi habis upaya kita untuk mencapai tracking ini. Nah, keluarlah hasil kita diskusi bersama, keluarlah kesepakatan bahwa kita akan masalah aja lah. Dengan masal ini tidak pilih lagi apa yang ketika ada klaster di situ langsung kita tracking sebanyak-banyaknya. Jadi tidak lagi menganut kepada 15 orang kasus suspek atau kasus indeks tadi. Oke, baik. Nah, tidak terasa lagi bincang kita sudah hampir 1 jam ini Bu ya terkait bagaimana sebenarnya penanganan COVID di Banda Aceh ini. Pemerintah dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga sudah bekerja keras, para nakes juga ini Bapak ya. Yang dan nakes juga kita. dari Dewan sendiri juga terus berupaya yang terbaik ini untuk memberikan dan juga menurunkan angka COVID di Banda Aceh ini. Nah baik, saya sebelum akhiri ini pemirsa di rumah saya akan minta sedikit apa sih yang harus kita lakukan, memberikan masukan kepada masyarakat juga untuk menghimbau masyarakat untuk ayo vaksin ini Pak ya. Sama-sama bantu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin silakan dari Pak Luman terlebih dahulu, silakan Pak Luman. Ini langsung exit ya? Iya. Baik, mungkin harapan kita kepada masyarakat kita yang kita sayangi, nakes kita berapa banyak yang sudah korban demi membela masyarakat. Tapi hari ini sama-sama kita sama-sama kita bangun, kita semangat kita untuk mengatasi COVID ini. Kalau hanya dari upaya tenaga kesehatan, upaya dipaksakan itu hanya sebentar. Dan berbagai upaya-upaya kita akan mengelak dan nggak akan selesai. Mari kita bersama-sama seperti luar negeri, negara-negara yang sudah berhasil kita tengok. Mereka hari ini sudah buka masker, sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, penyekatan ketika beraktivitas, sudah bebas mereka. Mereka sudah bebas, kita juga bisa ya Pak? Nah, kita juga bisa. Kemudian mereka sekarang tidak menerima warga kita ke negaranya. Kan ini suatu kecilan. Salah satu upaya ini Pak ya untuk ini. Jadi harapan kita masyarakat supaya orang Banda Aceh bisa menerima orang Aceh besar, orang Aceh besar bisa menerima orang Banda Aceh yang berkunjung. Sama-sama kita bisa bersama lagi, ya itu tadi. Ayo bersama-sama kita vaksin, bersama-sama prokes. Tugas masyarakat apa, tugas yang saya sampaikan tadi, tugas pemerintah apa, kita kolaborasikan untuk mencapai vaksinasi yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ibu Tati, apa nih ingin Ibu Tati sampaikan kepada masyarakat kita? Ayo nih Ibu Tati, ya, bagaimana usaha kita bersama? Terima kasih seluruh warga Kota Banda Aceh. Saya melihat hari ini satu usaha untuk meningkatkan bagaimana pandemi bisa kita lalui dengan baik. Mau tidak mau hari ini kita harus menjadi orang yang betul-betul memiliki peran serta untuk menyatakan bahwa kita siap bila mana kita positif, kita mau untuk di swab, kita mau untuk melakukan isolasi mandiri bila kita OTG, ya kan? Dan yang jelas saya ingin mengatakan bahwa hari ini selain apresiasi saya kepada Dinas Kesehatan dengan jajarannya, yaitu tenaga-tenaga kesehatan, saya ingin mengatakan bahwa Dinas Kesehatan juga harus mampu melakukan sebuah penganggaran yang benar-benar betul-betul mengayomi kebutuhan daripada tenaga kesehatan. Dan yang jelas juga hari ini seluruh penganggaran kita harapkan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nanti kemudian ada permasalahan di kemudian hari. Kami dari DPRK terus akan mendukung
segala hal yang sifatnya akan menjadi sebuah perbaikan dan kebaikan kita bersama agar pandemi ini segera hilang. Baik. Warga, mari kita sama-sama ikuti kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh Dinkes. Swab massal nanti akan dilakukan, ya, dan juga mungkin ada vaksinasi massal. Mudah-mudahan bisa sukses Kota Banda Aceh untuk keluar dari pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tati sekali lagi dan juga Pak Luman sekali lagi terima kasih dan pemirsa di rumah. Demikian informasi kita mengenai penanganan COVID di Banda Aceh. Tentunya usaha kita bersama, tidak hanya pemerintah, bersama-sama kita untuk menurunkan angka kasus COVID-19 ini dan kita menjadikan kembali Kota Banda Aceh ini bersih dan bebas dari COVID-19 dengan usaha bersama pemerintah, masyarakat dan juga vaksinasi yang terpenting. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.